Nah, Ananda sekalian, sekarang kita akan lanjut ke bagian 4, yaitu ahli waris yang tidak bisa gugur haknya. Nah, ada beberapa ahli waris yang tidak bisa gugur haknya. Maksudnya seperti ini. Kadang ada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena sebab tertentu. Ada juga yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Tetapi di sini ya ada beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan itu tidak bisa dihalangi walaupun semua ahli waris ada. Ya. Ahli waris yang tidak bisa gugur haknya. Jadi meskipun semua ahli waris itu ada. Yang pertama siapakah itu? Yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki. Ibnun. Yang kedua adalah anak perempuan, yaitu bintun. Sekarang yang ketiga adalah bapak, yaitu abun. Yang keempat, ibu, ummun. Yang kelima adalah suami atau zaujun. Yang keenam adalah istri, yaitu zaujatun. Nah, satu anak laki-laki, kedua anak perempuan, ketiga bapak, keempat ibu, kelima suami, dan keenam istri. Jadi di sini seperti maksudnya kayak keluarga inti ditambah dengan bapak dan ibu. Ya. Sekarang permasalahan ahli waris. Jadi di dalam warisan dalam Islam itu ada beberapa permasalahan para ahli waris. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi ahli waris. Nah, jadi ahli waris itu adalah orang yang berhak menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ada ahli waris yang haknya untuk mendapatkan harta warisan tidak terhalang. Nah, di antara mereka ada yang disebut dengan beberapa istilah berikut. Ya. Jadi ada beberapa istilahnya yang nanti atau kita skip dulu ya istilah-istilah itu karena akan kita bahas di materi kita selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ahli waris ditinjau dari sebab-sebab penstatusan mereka menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Ahli waris sababiyah. Kalau yang mengerti bahasa Arab ini kayaknya sudah bisa sedikit menerka ya. Ahli waris sababiyah. Jadi maksudnya orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan pernikahan. Jadi ini adalah ahli waris yang karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Ya sebabnya karena adanya hubungan pernikahan, yaitu dengan orang yang meninggal, yaitu suami atau istri. Jadi entahkah si suami yang meninggal atau si istri yang meninggal, itu maksudnya adalah ahli waris sababiyah. Jadi si suami dan istri itu menjadi sebuah keluarga karena adanya ikatan pernikahan, sehingga dengan ikatan pernikahan itulah yang menjadikan dia sebagai ahli waris. Sekarang kita masuk ke ahli waris nasabiyah.
Nah, ahli waris nasabiyah ini ya adalah ahli waris yang memiliki pertalian darah dengan orang yang meninggal. Jadi kemudian dia di sini akan terbagi atas 3H, atas 3 klasifikasi usulul mayit. Ya. Usulul mayit itu maksudnya garis keturunan ke atas. Contohnya bapak. Nah, ini garis keturunan ke atas. Ya. Siapa-siapa itu? Contohnya ya, bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Kemudian furu'ul mayit. Wah, holobet ini. Furu'ul mayit yaitu garis keturunan ke bawah. Garis keturunan ke bawah. Yang mana itu? Kayak anak. Kan? Yang ke bawah, keturunan ke bawah, anak, cucu, sampai ke bawah. Ya. Cicit, seperti itu. Nah, sekarang al-hawashis. Al-hawashis yaitu garis keturunan ke samping. Nah, ada ke atas, ada ke bawah, dan sekarang yang ini adalah ke samping. Kayak siapa? Ada saudara paman, ya. Bibi, serta anak-anak mereka, jadi maksudnya sepupu, ya, itu yang termasuk garis keturunan ke samping. Nah, sekarang ditinjau dari jenis kelamin, tentu saja ahli waris itu dibagi 2, ya. Tentu saja ya, dia terbagi 2, yaitu nanti kita akan bahas di mungkin pembahasan kita ya selanjutnya itu bagaimana kalau dia dia bukan laki-laki tulen atau wanita tulen, ya. Seperti itu. Nah, ahli waris dari jenis kelamin tentu saja ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Nah, ahli waris laki-laki siapa itu? Suami, zaujun. Yang kedua siapa? Anak laki-laki, yaitu ibnun. Yang ketiga, cucu laki-laki, ibnul ibni. Ibnul ibni. Yang keempat, bapak. Ya, semua tahu ya, abun. Yang kelima, kakek dari bapak. Ya, subhanallah ya, ini pelajaran kita ini warisan harus betul-betul rinci, betul-betul detail. Ya, kakek dari bapak itu sampai ke atas
ya. Ini Abu Abi. Kemudian yang keenam, saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung. Nah, saudara laki-laki kandung maksudnya siapa? Akhul abawain. Jadi ini dia di sini. Akhul abawain. Ya. Sekarang saudara laki-laki seayah. Laki-laki seayah, atau kita tuliskan saja dulu bahasa Indonesianya ya. Kemudian saudara laki-laki seibu. Kemudian anak laki-laki. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Paham ki ini? Maksudnya kemenakan tak dari saudara laki-laki kandung tak. Kemudian yang ke-10, anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Nah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Sekarang yang ke-11, paman sekandung dengan bapak. Nah, ini semua dari ahli waris laki-laki ya. Paman sekandung bapak. Kemudian yang ke-12, paman seayah dengan bapak. Paman seayah dengan bapak. Kemudian yang ketiga, anak laki-laki paman sekandung dengan bapak. Anak laki-laki paman sekandung dengan bapak. Anak laki-laki paman seayah dengan bapak. Masya Allah, ini betul-betul paman seayah dengan bapak. Yang ke-15, orang yang memerdekakan. Ingat tadi pelajaran kita, orang yang memerdekakan budak, hamba saya. Nah, jika semua ahli waris laki-laki di atas ada semua, maka yang mendapatkan warisan, jadi kalau semuanya ada, semuanya masih hidup, ini yang 15 ini ya, maka ya yang mendapatkan warisan adalah suami, anak laki-laki, dan bapak, sedangkan yang lain terhalang ya, seperti itu. Jadi kalau ada semua ini semua ada, semua tadi itu ya, semua ada, maka ketika ada ahli waris yang suami, anak laki-laki, dan bapak, nah ini saja yang mendapatkan harta warisan. Yang lainnya itu terhalangi karena masih ada suami, masih ada anak laki-laki, dan masih ada bapak. Jadi seperti itu. Paham ya sampai di sini? Sekarang kita akan masuk ke ahli waris wanita. Ya, kita masuk dulu baru nanti kita ahli waris wanita. Siapakah itu ahli waris wanita? Yaitu istri, tentu saja istri. Kedua, anak perempuan. Ketiga, cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak
laki-laki. Kemudian yang keempat, ibu. Tentu saja ada ibu ya. Kemudian 5, nenek dari ibu. Keenam, nenek dari bapak. Nah, ini semua ahli waris ya, masuk semua ke dalam ahli waris wanita yang berhak mendapatkan harta warisan. Saudara perempuan kandung. Jadi ada saudara kandung, saudara perempuan kandung. Kemudian ada saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah. Kemudian ada saudara perempuan seibu. Kemudian ke-10, perempuan yang memerdekakan. Jadi yang memerdekakan itu entahkah dia wanita atau entahkah dia lelaki, maka dia juga memperoleh harta warisan. Nah, jika ahli waris ini semua ada, semua hidup ya, maka yang berhak mendapatkan harta warisan siapa? Yaitu istri. Ya. Anak perempuan. Kemudian ibu, cucu perempuan, dari siapa? Dari anak laki-laki. Kemudian saudara perempuan kandung. Mohon maaf ya kalau tulisannya buruk betul. Nah, itu ya. Jadi, selanjutnya jika seluruh ahli waris ada, baik laki-laki maupun perempuan, maka yang mendapatkan bagian, ingat, kalau seluruh ahli waris ada, yang ini dari yang perempuan ini dengan yang tadi yang laki-laki itu semua ada, maka yang berhak mendapatkan siapa? Yang berhak mendapatkan ahli waris adalah suami atau istri, ya. Kemudian bapak atau ibu dan anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini tadi sudah kita pelajari ya. Yang ini suami, istri, bapak, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan adalah ahli waris yang haknya tidak bisa gugur. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya.